Suara pedanda terdengar takzim ketika ritual sembahyang purnama dan tilem digelar di pura besar sebuah kampung. Rapalan mantra atau doa-doa suci yang biasanya akrab di telinga warga Pulau Dewata kini mengalun jauh dari tanah kelahirannya. Ini memang bukan di Bali, pulau yang setiap jengkal tanahnya meruap kesakralan prosesi Hindu Bali. Ini Desa Tomo, sebuah kantong transmigrasi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sampai 2025, sudah 40 tahun, tradisi dan budaya Bali tumbuh dan mengakar di Tomo. Gelombang pertama penduduk datang pada awal tahun 1983, membawa ingatan kampung halaman, sekaligus keberanian menata hidup baru, meninggalkan kenangan pura masa kecil untuk menyelami Tomo dengan tekad sederhana, membuka lahan kosong, lalu bertahan hidup sejauh mungkin. Para transmigran Bali ini kini sebagian besar memiliki lahan perkebunan sawit. Mereka mengelola lahan dan hidup berdampingan dengan warga lokal yang mayoritas Muslim. Tidak ada jarak yang mengeras. Di Tomo, bunyi gending dan azan sama-sama menemukan ruangnya. Salah satu saksi hidup perjalanan panjang itu adalah Made Sukane Yasa, yang ketika tiba di Tomo masih berusia 7 tahun. Dari dulu kan di daerah kami di Bali masih belum ada kemajuan yang kehidupannya, taraf kehidupan masyarakat orang tua juga di daerah asal di Bali belum berkembang di Bali itu. Setelah mendapat informasi bahwa ada transmigrasi yang akan ditujukan ke Sulawesi Barat ini, orang tua kami mendaftar dan diberangkatkan ke Sulawesi Barat ini. Karena kita kan di dalam kita Bali masih cenderungnya juga hobinya ya tanam padi. Itu tidak bisa dilepaskan juga di samping budaya, di samping kebutuhan pangan kita, itu tidak bisa dilepaskan juga kalau kita teman dari masyarakat Bali Hindu. Kemudian di satu sisi kan ada juga lahan kering. Jadi yang kering inilah yang kita manfaatkan ditanami sawit. Awal-awalnya pada waktu tiba di pendaratan di unit pemukiman transmigrasi Tomo, luar biasa susahnya karena akses semua tidak ada, jalanan-jalanan masih kita jalan kaki, kemudian kehidupan kita juga di sini serba baru, serba susah juga karena awal-awalnya orang tua kami di sini itu kan ada semacam jatah hidup, namanya hidup juga dari pemerintah. Nah, selepas itu kehidupan kami juga setengah mati juga karena adaptasi dengan lingkungan baru, kemudian pembukaan lahan baru yang ada di daerah ini yang masih hutan. Kemudian sering banjir juga, di mana binatang-binatang buas masih banyak juga. Jadi memang situasi pada saat itu memang sangat sulit juga. Cuman karena kegigihan kami, begitu juga orang tua kami, bagaimana untuk bisa meningkatkan taraf hidup anak-anaknya, kemudian cucu-cucunya ke depan, orang tua kami bisa bertahan di sini. Awalnya juga mencari pekerjaan harian-harian di luar Desa Tomo ini karena kehidupan di sini awal-awalnya agak susah juga. Kerasnya hidup di tanah seberang tak membuat para transmigran Bali menyerah. Seiring waktu, kegigihan mereka selama bertahun-tahun membuahkan hasil. Kami dulu waktu trans ini ya artinya kita kan hamparan luas saja begitu. Ada juga hutan-hutan belantara begitu, kayak dibuka. Kemudian ditanami semacam jagung, juga ada pisang, singkong untuk bertahan hidup dulu. Jadi kehidupan sawit berkembangnya ada masuk di wilayah Tomo ini sekitar tahun 2010. Kemudian seiring perkembangan juga, karena kita punya pemerintah, ada juga dari perusahaan mengembangkan perkebunan sawit. Nah, kita berupaya juga ikut di dalam program perusahaan itu dengan satu harapan bahwa kita ke depan bisa merubah nasib atau kehidupan kita, Pak. Semenjak ada kita mulai mengikut menanam sawit,
taraf kehidupan kita mulai sedikit-sedikit membaik. Karena satu sisi kalau kita di Tomo ini kan ada sawah, kemudian kita juga tanam sawit, jadi saling menopang. Jadi untuk keseharian dibilang beras masih kita tidak beli, kemudian dari segi pemasukan sawit kan ada juga menunjang. Kalau kita cermati secara sekarang ini, itu luar biasa juga perkembangan dari seandainya sawit tidak ada masuk di daerah kami, tentu tidak sesignifikan ini perkembangan penduduk Desa Tomo ini. Sangat mendukung sekali. Pengaruh sawit pada perekonomian warga desa memang besar, dan produksinya meningkat terus dalam 3 tahun terakhir. Berkat sawit, ratusan miliar rupiah berputar menggerakkan perekonomian setiap tahunnya. Petani sawit juga tak pusing soal pemasaran. Transaksi pun cukup lentur, bisa dilakukan kapanpun, termasuk pada malam hari. Sudah begitu banyak pengepul yang menampung dan menyalurkan hasil panen ke perusahaan pengolah sawit. Ketika pagi datang dan hari berganti, Sukaneyase masih tetap berharap potensi besar sawit yang ada di desa mereka terus berkembang dengan masuknya perusahaan-perusahaan pengolah sawit baru. Kami sangat mengharapkan kalau ada investor yang perusahaan sawit yang mau berinvestasi di Desa Tomo, karena areal atau lahan sawit yang ada di Desa Tomo ini sangat luas, sehingga bisa untuk mendekatkan hasil masyarakat itu langsung diserap ke pabrik, kemudian bisa terjadi persaingan harga. Kalau kualitas sawit di Desa Tomo, menurut pengamatan saya, sangat bagus. Karena masyarakat Tomo ini sudah mulai paham tentang perawatan sawit. Bagaimana sawit itu bisa bagus, tentu kan dari perawatan. Baik dari segi kebersihan lahan, kemudian pemupukannya. Kini di tengah hamparan kebun sawit dan aroma dupa pura, Tomo tumbuh sebagai desa yang memadukan dua dunia. Tradisi Bali yang dibawa dari kampung halaman dan kehidupan agraris Sulawesi Barat. Harmoni itu tidak muncul begitu saja, dibangun oleh kerja keras, ketekunan, dan sikap saling menghormati. Perkebunan sawit Tomo bukanlah pemain kecil. Kabupaten Mamuju mencatat ada potensi produksi kelapa sawit sekitar 300.000 ton per tahun. Didukung pabrik pengolahan yang memiliki kapasitas hingga 45 ton per jam. Angka itu menjadikan Tomo sebagai simbol penting dalam rantai perkebunan Sulawesi Barat. Sekaligus bukti bahwa Transmigran Bali tidak hanya membentuk komunitas, tapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Nyaris setiap hari, ada saja yang panen kelapa sawit, menciptakan antrean panjang truk-truk pengangkut menuju pabrik pengolahan minyak. Tak cuma buah dan inti sawit yang diekstraksi menjadi minyak nabati, limbah sawit pun memiliki nilai ekonomi besar. Itulah sebabnya sawit bisa disebut sebagai tanaman yang mendekati zero waste, sebab dari buah, cangkang, pelepah, batang sampai bungkil atau ampasnya bisa dimanfaatkan untuk kehidupan. Seperti di Kecamatan Tomo, memang itu daerah untuk pengembangan kelapa sawit. Karena di sana memang tidak jauh dari pabrik-pabrik pengolahan sawit. Sehingga memang ketika bisa kita kembangkan untuk masyarakat kita, masyarakat transmigrasi, maka tentunya akan membawa dampak yang sangat signifikan terhadap pengembangan ekonomi mereka. Ya, sawit itu cangkangnya, karena semua produk-produk sawit turunan-turunannya itu kan semua tidak ada yang tidak laku. Semuanya laku. Maka memang hari ini kalau kita lihat juga pergerakan harganya cukup bagus, dan itu membawa dampak yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamuju secara khusus, di Provinsi Sulawesi Barat pada umumnya dari sawit itu.
Pelabuhan Belang-Belang di Mamuju adalah saksi. Selain minyak sawit mentah dan bungkil, gunungan cangkang sawit tak berhenti bergerak melampaui batas desa, bahkan negara. Cangkang sawit atau palm kernel shell adalah satu byproduct industri sawit yang bernilai ekonomis paling tinggi dan serbaguna. Cangkang sawit umum dimanfaatkan sebagai bahan bakar biomasa, pengganti batu bara atau bahan bakar fosil lainnya di berbagai industri. Hal ini karena cangkang sawit memiliki nilai kalori yang tinggi, rendah kadar airnya, dan menghasilkan pembakaran yang lebih bersih. Tak heran puluhan ribu ton cangkang sawit rutin diekspor ke Jepang untuk digunakan sebagai bahan bakar industri. Harga ekspor 1 ton cangkang sawit dibanderol antara 80 hingga 110 US dollar, menjadikan Tomo sebagai salah satu simpul penting koridor ekonomi di bumi Mandar. Jadi yang keluar di pelabuhan ini seperti CPO, cangkang, dan bukil. CPO-nya itu per kapal itu kapasitas 3.000 ton. Nah, jadi untuk 1 bulan itu kadang 3 kapal, kadang 4. Nah, untuk pengapalan cangkang itu 10.000 per kapal. Tujuannya ke Jepang. Nah, sedangkan bungkil, untuk bungkil itu tujuan ke Vietnam. Itu 3.000 ton per kapal. Dengan luas memadai, termasuk kedalaman laut yang mampu menampung kapal besar berkapasitas 10.000 ton, Pelabuhan Belang-Belang siap menjadi pintu masuk dan keluar berbagai komoditas unggulan Sulawesi Barat. Jadi kapal yang terbesar masuk di sini itu panjang 120 meter dengan rap 7 meter. Nah, kita punya kedalaman di sini untuk air surut itu 12 meter. Itu air tersurut. Air terpasang itu 14 meter. Jadi dengan kapal yang 7 rap itu masih aman. Jika Tomo menunjukkan bagaimana para transmigran Bali menaklukkan daratan lewat kebun-kebun sawit yang mereka rawat puluhan tahun, di pesisir Mamuju, sepenggal kisah perjuangan juga memberi warna lain bagi kanvas ekonomi Sulawesi Barat. Dari tanah di Tomo, pergerakan ekonomi mengalir ke air payau di desa Beru-Beru. Tempat udang faname mengambil peran sebagai komunitas yang menjanjikan. Di sini kondisi alam sangat mendukung. Salinitas pesisir yang stabil, iklim yang bersahabat, membuat hamparan tambak air payau menjadi jauh lebih sehat. Dokumen potensi perikanan Kabupaten Mamuju juga mencatat, kawasan ini berada di zona budidaya unggulan. Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat tahun 2023-2026 juga telah mengukuhkan udang faname sebagai komunitas pesisir prioritas. Seiring permintaan pasar yang terus bertambah, luas lahan budidaya udang air payau di Mamuju juga semakin luas. Berada di kisaran 1.800 hektar, termasuk tambak yang ada di Desa Bonda. Data pemerintahan Kabupaten Mamuju mencatat, total produksi udang air tawar dan payau ini mencapai 1.389 ton per tahun. Ini menjadi gambaran bahwa budidaya udang faname memang sedang menanjak. Seperti temuan tim ekspedisi Patriot di Mamuju, udang faname bisa bergerak dari potensi menjadi kekuatan baru komoditas Sulawesi Barat. Udang faname itu dia kebetulan sudah memang dikirimkan ke Makassar, dikirimkan kemana-mana, yang dia konsisten. Dia tetap stay on its path gitu loh. Sebenarnya kalau dikembangkan begitu, dia benar-benar bisa menjadi komunitas yang sangat besar. Bisa nih Mamuju ini tuh dijadikan sebagai sumber, sebagai tempat produksi dari si udang faname itu. Dia ibarat kata masih terselubung, belum terbuka sama sekali ke masyarakat itu begitu. Orang-orang pun yang ibarat kata jadi petani tambak, itu pun baru orang-orang yang sedikit sadar. Belum ada pengembangan sama sekali. Udang faname ini ternyata bisa lebih dari jempol kaki
ukurannya. Ukurannya bisa sampai 25 sampai 33 gram per ekor kalau memang budidayanya tidak buru-buru. Nah, kebetulan di sini karena memang kondisi ekonomi ya, kalau dari yang kami dapatkan itu kondisi ekonomi yang memaksa masyarakat untuk menjual seadanya dulu. Padahal kan ini, wah ini ladang investasi nih. Ketika udang faname ini benar-benar bisa tumbuh sampai seukuran jempol kaki tadi gitu loh Pak. Di antara petambak yang menjadi motor penggerak itu adalah Sudirman. Petambak yang telah bertahun-tahun bergelut di dunia perikanan ini meyakini udang faname adalah komoditas paling cocok untuk dikembangkan di pesisir Sulawesi Barat. Perawatannya tergolong mudah dan sederhana. Kelebihannya udang faname dia ini cepat pertumbuhan. Kalau umur 2 bulan sudah bisa ini panen, 2 bulan setengah, paling lambat 3 bulan. Kecepatan panen itu pula yang membuat Sudirman yakin udang faname amat potensial dilirik pemodal agar berkembang lebih jauh. Bersama petambak-petambak lain, Sudirman pun berani untuk memperluas jangkauan pasarnya, terlebih bila dukungan pemerintah juga menguat. Sejauh ini, Sudirman sudah diuntungkan dengan program Electrifying Agriculture dengan suplai 16,5 kV ampere. Sebelumnya, lantaran menggunakan genset diesel, setiap bulan Sudirman harus menghabiskan 1.382 liter solar atau hampir 9,4 juta rupiah hanya untuk memastikan aerator berputar dan udang bernafas. Itu biaya yang cukup besar untuk menstabilkan air. Tapi kini, seperti juga petambak-petambak lain, Sudirman bisa menekan biaya operasional menjadi sekitar 2,8 juta rupiah per bulan. Penghematan biaya yang bisa ditekan Sudirman mencapai angka 70%. Tentu saja, Sudirman dan para petambak lain antusias bila ada investor yang tertarik dalam pembudidayaan udang faname, terutama untuk membuat sistem budidaya intensif dan otomatisasi, serta investasi pada fasilitas cold storage dan unit pengelolaan ikan menggunakan teknologi modern. Sanggupnya sih ya, tapi kalau masanya diusahakan ya bisa diusahakan, yang penting Pak, istilahnya ini bisa dikembangkan budidaya untuk pribadi mau sendiri tanpa dorongan dari pemerintah apa, bisa saja kalau memang kita diperhatikan lah. Jangan sampai kita bilang sanggup baru ini yang tidak ya, tapi kalau kita didukung sama pemerintah ya kenapa tidak, istilahnya itu yang kita cari memang. Dari sawit hingga udang di pesisir, pertumbuhan Mamuju menunjukkan ekonomi daerah ini tak berdiri di satu lanskap saja. Mozaik itu meluas lagi karena masih ada potensi lain yang menjanjikan, seperti budidaya minyak nilam di Desa Marano dan kakao alias pohon coklat di wilayah Kaluku. Di sini, kakao menjadi komoditas istimewa karena diminati Gen Z yang lahir di era 1997-2012. Para sa Beramati, hormat! Rek! Sigap! Rek! Sekolah Menengah Kejuruan Sulawesi Barat adalah bukti nyata bahwa kakao begitu istimewa di Sulawesi Barat.
Di Kecamatan Kaluku telah berdiri sekolah khusus mempelajari budidaya kakao. Di sekolah ini, para siswa belajar secara teori dan praktik tentang penyesap aroma, menganalisa suhu, dan mempelajari bobot dan kualitas biji sebagai parameter jenis dan kualitas kakao. Tanaman kakao adalah tanaman yang menjadi komoditi andalan Sulawesi Barat selain kelapa sawit dan kopi. Kemudian Sulawesi Barat adalah penghasil kakao terbesar nomor 4 di Indonesia setelah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Sulawesi Barat telah menyumbang 10% produksi tanaman kakao secara nasional. Kemudian SMK Negeri Sulbar ini satu-satunya sekolah menengah kejuruan di Indonesia yang konsentrasi utamanya berada pada komoditi tanaman kakao. Jadi di program keahlian agribisnis tanaman itu kami ajarkan tentang salah satunya itu manajemen pembibitan. Jadi kami ajarkan tentang bagaimana menyiapkan bibit unggul yang baik. Kemudian kami mengajarkan tentang bagaimana pemeliharaan tanaman kakao yang baik. Kemudian kita ajarkan bagaimana SOP dan praktik pemanenan yang baik. Upaya ini tentunya kita harapkan agar menghasilkan lulusan yang terampil dan berkualitas, utamanya pada keahlian pada tanaman kakao. Terjun langsung ke ladang kakao, belajar pembibitan, rawat, sampai memanen hasil adalah santapan sehari-hari siswa-siswi SMK Negeri Sulawesi Barat. Para muridnya memang memiliki minat yang besar pada tanaman kakao, di antaranya karena orang tua mereka memiliki lahan dan menjadi petani kakao. Saya tertarik ke sekolah SMKN Sulbar atau sekolah kakao karena saya ingin mengembangkan minat saya berkebun kakao. Karena orang tua saya juga berkebun kakao, saya ingin melanjutkan minat saya di sekolah ini untuk lebih mempelajari lebih dalam tentang kakao yang sudah dirintis orang tua, dan saya ingin mengembangkannya lebih dalam lagi supaya pengetahuan saya lebih berkembang, Pak, di dunia kakao. Tak cuma urusan tanam-menanam, para murid juga diajarkan mengolah biji kakao menjadi produk siap saji. Misalnya bubuk coklat jahe, yang inspirasinya muncul saat pandemi COVID-19. Pembekalan ini menjadikan kakao bukan hanya tradisi bercocok tanam di bumi Manakara, tapi juga peluang usaha yang menjanjikan. Jadi di jurusan Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian, mereka menerima bahan baku dari agribisnis tanaman berupa coklat, biji kakao. Kemudian program APHP ini selanjutnya melakukan pengolahan untuk menghasilkan bubuk kakao, bubuk coklat, itu kemudian diolah menjadi salah satunya produk coklat jahe. Coklat jahe ini adalah produk unggulan SMK Negeri Sulbar yang kemudian memiliki potensi investasi yang sangat besar, didukungnya lahan yang memadai, sumber bahan baku yang mencukupi, dan saya kira ini menjadi peluang juga untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Sulawesi Barat. Saya sendiri tertarik pada pertanian, khususnya di pengolahan hasil pertanian. Karena di pengolahan hasil pertanian kita diajari dari memilih bahan baku, pemilihan bahan baku untuk pengolahan, cara pengolahannya, terus sampai dalam pemasarannya. Saya di sekolah ini sudah mempelajari pengolahan coklat jahe, pembuatan aneka roti, sama pembuatan tepung pisang.
Meski kakao sudah menjadi mesin penggerak ekonomi Mamuju, peluang investasi pada hilirisasi kakao masih terbuka lebar. Misalnya dengan membangun sentra pengolahan kakao, sehingga menghasilkan produk antara seperti kakao nibs, pasta kakao, bubuk kakao, dan coklat batangan siap pakai. Nilai jual per kilogram produk olahan ini jauh lebih tinggi daripada biji kakao mentah. Terlebih, permintaan dunia akan produk kakao untuk industri makanan dan minuman, serta kosmetik terus meningkat. Maka begitulah Mamuju berdiri, bukan dengan mercusuar besar, tapi dengan banyak cahaya kecil yang saling menguatkan, termasuk harapan dengan masuknya sejumlah pemodal besar untuk memperkuat komoditas unggulan. Mamuju insya Allah sangat nyaman untuk investor, dan insya Allah kita ramah terhadap investor. Kenapa? Karena kita masyarakat Mamuju pada dasarnya ini masyarakat yang terbuka untuk siapa saja. Bahkan dalam pandangan kami, dalam budaya kami, jika ada orang yang sudah meminum airnya Mamuju, maka insya Allah itu orang Mamuju. Artinya kita melihat siapapun yang hadir di Mamuju untuk membawa kebaikan, kita akan terima dengan lapang dada dan hati terbuka, dan sangat welcome untuk persoalan seperti itu. Dan kita berharap mudah-mudahan bapak-bapak atau teman-teman investor bisa segera datang ke Mamuju untuk melakukan investasi pengembangan usaha mereka, terutama di bidang pertanian, di bidang perikanan, dan seterusnya. Sawit yang dirawat Transmigran Bali di Tomo, udang faname di pesisir Mamuju, nilam wangi di Manano, serta kakao yang dipelajari serius di sekolah vokasi Kaluku, semuanya adalah rajutan ekonomi Mamuju dari berbagai arah. Di darat, di pesisir, dan di ruang kelas, Mamuju sedang membuktikan satu hal. Masa depannya tidak hanya disusun, tapi juga dikerjakan hari demi hari, tangan demi tangan, untuk mengembangkan potensi kawasan ini menjadi nadi ekonomi Sulawesi Barat. Terlebih dengan dukungan sarana jalan raya, pelabuhan, bandara modern, dan konektivitas yang mumpuni, Mamuju siap membuka diri sebagai gerbang investasi ekonomi di Sulawesi Barat.